Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatun. Nah, ini penting ya. Penyempurna. U'arrifuka fiha insyaallah taala binafaisi kutubi Syafi'iyyati. Nah, di dalamnya saya memperkenalkan kamu insyaallah dengan kitab-kitab Syafi'iyah yang nafais ya, yang berharga. Wal ma'mul bihi minha, dan yang diamalkan minha dari kitab-kitab tadi. Wa min aqwalihim 'indal ikhtilaf, dan dari ucapan-ucapan Syafi'iyah ketika terjadi ikhtilaf. I'lam, ketahuilah, ayyadani Allah wa iyyaka, semoga Allah menguatkan aku dan kamu, anni ra'aitu ikhtilafan lil ulama'i, bahwasannya aku melihat ikhtilaf ulama fi bayani ba'di kutubi Syafi'iyyati, dalam menjelaskan sebagian kitab-kitab Syafi'iyah. Hatta khabata ba'du ahli al-'asri, bahkan khobato itu berjalan tanpa petunjuk ya, nabrak-nabrak. Nah, sebagian mu'asyirin fi hasyiatin lahu ala fathil mu'in, dalam hasyiah fathul mu'in, bima la yakhfa ala man lahu bidzalika adna ilmamin. Nabrak-nabrak ya, serampangan, bima dengan sesuatu, la yakhfa yang tidak samar, apa ma ala man lahu ya, bagi orang yang orang tersebut memiliki bidzalika dengan masalah tersebut adna ilmamin ya, paling sedikitnya ilmu. Fadlan, apalagi amman qad tasadda li khidmati kalamil a'immah, apalagi orang yang memberanikan diri untuk melayani ucapan para ulama al-a'lam. Ghaira anni zafartu li walak, hanya saja saya beruntung untuk diri saya dan untuk kamu, binaqlin muqni'in, dengan penukilan yang memuaskan. Anil imami, dari Imam Asy-Syaikh Ahmad ibni Hajarin fi Zaili Tahriril Maqal, dalam Zail kitab Tahriril Maqal. Yughnika an kasratil qili wal qali, yang mencukupkan kamu dari banyaknya ucapan-ucapan ya. Qala rahimahullahu taala, Ahmad ibn Hajar ini berkata, wa nafa'ana bihi fi asna'i kalamin minhu, dalam pertengahan ucapannya apa yang beliau ucapkan, wa qauluhum innahu mundzu shannafal imamu kitabahun nihayah, ucapan ulama, innahu, bahwasannya, mundzu shannafal imamu, sejak al-imam, siapa al-imam itu? Imam Haramain ya, ketika semenjak Imam Haramain itu menulis kitabahu, kitabnya yang berjudul Nihayatul Matlab, allati huwa syarhul mukhtasar al-Muzani, yang mana Nihayatul Matlab itu syarah mukhtasar Muzani, alladzi rawahu min kalam Syafi'i, yang diriwayatkan Imam Muzani dari ucapan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa hiya fi 8 asfarin, Nihayatul Matlab itu 8 jilid. 8 jilid tulisan tangan zaman dulu ya, ketika dicetak jadi 15. Ketika dicetak jadi 15 jilid. Hawiyatin, yang mencakup, lam yashtaghilin nasu illa bi kalamil imam, semenjak Imam Haramain menulis Nihayatul Matlab, maka orang-orang lam yashtaghil, tidak menyibukkan diri, illa bi kalamil imam, kecuali dengan ucapan Imam Haramain dalam Nihayatul Matlab. Li'anna tilmidahu, karena murid Imam Haramain yaitu Imam Ghazali, ikhtasaran nihayah, kemudian meringkas kitab Nihayatul Matlab al-mazkur yang disebutkan tadi, fi mukhtasarin mutawwalin, dalam ringkasan yang masih panjang, hafilin, yang mencakup, wasammahul basit, yang kemudian disebut dengan kitab al-basit. Wa ikhtasarahu fi aqalla minhu, kemudian kitab al-basit diringkas lagi oleh Imam Ghazali fi aqalla minhu, dalam yang lebih tipis, wasammahul basit, disebut dengan al-basit. Wa ikhtasarahu fi aqalla minhu wasammahul wajiz, jadi ringkas lagi, diberi nama al-wajiz. Fajar Rafi'i, maka datanglah Imam Rafi'i, wa syarah al-wajiz, kemudian beliau mensyarah kitab al-wajiz tadi, syarhan mukhtasaran, syarah yang ringkas, thumma syarhan mabsutan, kemudian syarah yang panjang, ma sunnifa fi madhhab Syafi'i mithluhu, yang mana belum pernah ditulis dalam madhab Syafi'i seperti itu. Wasfaruhu nahwul asharati ghaliban, kurang lebih 10 jilid syarahnya, itu syarah Imam Rafi'i. Nah,
syarahnya itu disebut Fathul Aziz ya. Syarah yang maksud itu namanya Fathul Aziz. Tulisan Imam Rafi'i. Tsumma ja'a an-Nawawi, kemudian Imam Nawawi datang wa ikhtasara hadza syarha. Kemudian meringkas Fathul Aziz tadi, wa naqqahahu dan memilihnya, wa harrarahu dan menyeleksinya, wa satraka ala katsirin min kalamihi dan membalas menjawab banyak sekali ucapan Imam Rafi'i mimma wajadahu mahallan lil istidrak, yang mana didapati oleh Imam Nawawi perlu dikritisi. Wa sama hadzal mukhtasara, mukhtasar ini disebut dengan Raudhatul Talibin. Wa asfaruhu nahu arba'atin ghaliban, kurang lebih 4 jilid. Zaman sekarang dicetak jadi 8 jilid. Tsumma ja'al mutaakhirun, kemudian mutaakhirun datang ba'dahu setelah Imam Nawawi, fakhtalafat aghraduhum, maka berbeda-bedalah tujuan mutaakhirin. Faminhumul muhasyun, di antara mutaakhirin ada yang memberi hasyiah kepada Raudhah. Wa hum katsirun, ya mereka banyak sekali yang muhasyun itu. Atalun nafsa fi dzalika hatta balagat hasyiatul Imam Al-Athra'i, bahkan hasyiah Imam Al-Athra'i terhadap Raudhah itu allati sammaha tawassut, yang disebut dengan kitab at-tawassut, bainar raudhati wasyarhi, ya tawassut pertengahan antara Raudhah dan syarah Fathul Aziz. Ya hasyiahnya ditulis Imam Al-Athra'i ila fawqis 30, lebih dari 30 sifron jilid. Kama ra'aituha, sebagaimana saya lihat sendiri, ya kata Ibnu Hajar. Fi nuskhatin, dalam sebuah nuskhah, kanat indi, yang ada pada diri saya, kata Ibnu Hajar. Wa kadzal Isnawi, begitu juga Imam Isnawi, wa Ibnul Imadi dan Ibnul Imad, wal Bulqini dan Imam Al-Bulqini, yaitu muhasyun terhadap kitab Raudhah. Wa haula'i hum fuhulul mutaakhirin. Al-Isnawi dan lain-lain itu adalah jagoan-jagoannya ulama mutaakhirin. Fuhul itu pejantan tangguh. Bil mahalli al-asna, ya, yang berada pada posisi yang tinggi. Tsumma ja'a tilmidhu haula'i, kemudian datanglah murid dari 4 orang ini. Muridnya Imam Athra'i, muridnya Imam Isnawi, muridnya Ibnul Imad dan Imam Al-Bulqini. Siapa itu? Imam Zarkashi. Ya, Imam Zarkashi. Tsumma ja'a tilmidhu haula'i, yaitu Imam Zarkashi. Tsumma ja'a tilmidhu haula'i al-arba'ati, Al-Isnawi wal Athra'i wa Ibnul Imad wal Bulqini, fajama'a mulakhasa hawashihim, maka kesimpulan hasyiah-hasyiah orang berempat ini dikumpulkan fi kitabihil masyhur, dalam kitab yang terkenal, wasammahu khadimar Raudhah, disebut yang dinamakan dengan khadim Raudhah. Syuf di sini Imam Az-Zarkashi itu ahli usul fikih, ya. Beliau ahli di bidang usul fikih, artinya tahu kaidah-kaidah untuk menyimpulkan hukum dari Quran hadis. Tapi beliau ketika ngomongin hukum tetap kembali ke Raudhah, ya kan? Enggak menyimpulkan sendiri. Az-Zarkashi itu ahli usul fikih. Punya Al-Bahrul Muhit, ya. Al-Bahrul Muhit itu kitab usul fikih yang gede sekali itu, berjilid-jilid, panjang lebar. Tapi tetap ketika ngomongin hukum fikih kembali kemana? Ke kitab Raudhah yang merupakan kesimpulan dari istinbat hukum ulama-ulama terdahulu. Enggak nyimpulin sendiri. Tetap bermadhab, artinya gitu, tetap bermadhab. Kok hilang sih? Ya, wasamahu khadimar Raudhah wa huwa fi nahwil 20 sifran. Khadim Raudhah itu 20 jilid. Wa waqa'a li jama'atin annahum ikhtasaru Raudhata. Ya, sebagian ulama meringkas kitab Raudhah. Wa minhum, di antara yang meringkas itu al-mutawwil, ada yang memperpanjang ringkasannya, wa minhumul mukhtasir, ada yang memperpendek ringkasannya. Karauti, seperti Raudhut Talib li Syaraf al-Muqri, tulisan Ibnul Muqri. Fa aqbalan nasu ala tilkal mukhtasarat, maka orang-orang menerima mukhtasar tadi. Falamma zahara ar-raudu, ketika muncul Raudhut Talib Ibnul Muqri, raja'a aktsarun nasi ilaihi, kebanyakan orang merujuk kepada Raudhut Talib. Limazid ikhtisarihi, karena lebih ringkasnya dia, wa tahriri ibaratihi, dan
terseleksinya ibarah-ibarahnya. Tsumma ja'a syekhuna, kemudian muncullah guru kita, ya, gurunya Ibnu Hajar. Siapa itu? Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Fasyarahahu, Syekhul Islam Zakaria mensyarah Raudhut Thalib syarhan hasanan jiddan, syarah yang bagus banget. Wa athara fihi al-ikhtisar, dan di dalamnya beliau lebih mengedepankan meringkas. Fanthalan nasu alaihi, maka orang-orang berkumpul kepada syarahnya Syekhul Islam. Ila an ja'a sahibul ubab, kemudian datanglah penulis kitab Al-Ubab, yaitu Ahmad ibn Umar Al-Muzajjad Az-Zabidi. Fakhtasara Raudhah, maka Imam Muzajjad itu meringkas kitab Raudhah, wa dhamma ilaiha min furu'il madhab, dan menggabungkan ke dalam Raudhah tadi cabang-cabang madhab. Ma la yuhsa, menggabungkan sesuatu yang tidak bisa dihitung, artinya banyak sekali. Tsumma syarahtuhu, ya. Jadi kitab Al-Ubab itu ringkasan dari Raudhah, kemudian ditambah kalamul ashab yang lain. Nah, kemudian Al-Ubab ini tsumma syarahtuhu, kemudian saya syarah Al-Ubab ini, kata Syekh Ibnu Hajar, syarhan mubayyinan mahasinahu, dengan syarah yang menjelaskan kebaikan-kebaikan kitab Al-Ubab, ya, dalam kitab judulnya Al-I'ab, ya. Syarahnya Ibnu Hajar terhadap kitab Al-Ubab itu Al-I'ab. Wa qad wasaltu fihi ila babil wakalah, dan saya mensyarahnya sampai bab wakalah. Al-Ubab itu kitabnya Imam Ibnu Hajar yang termasuk detail sekali, ya, dalam masalah dalil, dalam masalah ilat. Bahkan di kitab Tuhfatul Muhtaj kadang-kadang dituliskan wa qad bayantuhu fi syarhil ubab. Masalah ini sudah saya jelaskan dalam syarah Al-Ubab. Silahkan lihat ke sono gitu, karena di syarah Al-Ubab itu kadang-kadang setiap beberapa masalah itu lebih rinci daripada Tuhfah itu sendiri. Fa aqbala alaihi alladzina tayassarat lahum tilkal qit'ah, maka orang-orang menerima alaihi kepada syarah saya tadi, syarah I'ab tadi. Alladzina, siapa yang menerima? Alladzina tayassarat lahum tilkal qit'ah, yang mudah bagi mereka potongan minasyarhi dari penjelasan tersebut. Wa kadzalika ikhtasara sahibul hawi as-shaghir, ya, begitu juga penulis kitab Hawi as-Shaghir. Siapa itu? Abdul Ghaffar Al-Qazwini, ya, dia meringkas Asy-Syarh Al-Kabir, yang menulis Asy-Syarh Al-Kabir yaitu Fathul Aziz ikhtisaran, dengan ringkasan lam yusbaq ilaihi, belum pernah didahului orang. Fa innahu jama'a hasilal maqsudi minhu, karena dia mengumpulkan kesimpulan yang dimaksud dari Syarhul Kabir. Fi waraqatin, dalam lembaran-lembaran, nahwi 8 juz'in, kurang lebih 8 juz, min ajzaihi al-asyarah, dari juznya Syarhul Kabir yang ada 10. Jadi Syarhul Kabir ada 10, diringkas jadi 8 juz. Fa adz'ana lahu ahlu asrihi, maka tunduk, ya, kepada ikhtisar tadi ahlu asrihi, penduduk zamannya. Annahu fi babihi masunnifa mithluhu, ya, mereka tunduk menerima bahwasannya dalam bab fikih Syafi'i belum pernah dikarang seperti itu. Fa akaban nasu alaihi, maka orang-orang menerima, ya, alaihi kepada ikhtisarnya Abdul Ghaffar Al-Qazwini, yaitu Al-Hawi As-Shaghir itu, ya. Hifzan, dihafal. 8 jilid itu akaban nasu alaihi hifzan, dihafal, wa syuruhan, disyarah. Tsumma nazamahu sahibul Bahjah, kemudian penulis kitab Al-Bahjah yaitu Ibnul Wardi, ya, menazamkan 8 jilid tadi, ya, dalam Al-Bahjah Al-Wardiyah. Berapa baitnya? 5.000 bait kayaknya. 5.000 bait. Fa aqabbu 'alaiha hifzan, kemudian orang-orang menghafal Bahjah. Setahu saya Mustafa juga hafal Bahjah, ya. Syekh Mustafa Abdul Nabi itu hafal Bahjah Wardiyah juga 5.000. Wa syuruhan, dan syarah. Kadzalika, ya, seperti itu. Ila anja asy-Syaraf Al-Muqri, sampai datang Ibnu Muqri sahibur Raudi, ya, penulis kitab Raud Thalib yang tadi. Fakhtasarahu, kemudian
beliau meringkas Bahjah Wardiyah fi aqalla minhu, ya, dengan yang lebih sedikit bikathirin. Wasamahul irsyad, kemudian meringkas Hawi Shaghir, ya, bukan meringkas Bahjah. Ya, jadi Ibnul Muqri itu meringkas Al-Hawi Al-Shaghir fi aqalla minhu bikathir. Wasamahul irsyad, dan disebut dengan kitab Al-Irsyad. Fa'akabban nasu alaihi hifzan, kemudian orang-orang pada menghafal kitab Al-Irsyad. Wa syuruhan, mensyarahnya juga. Wa bihamdillahi li alaihi syarhani, alhamdulillah Ibnu Hajar itu mempunyai 2 syarah terhadap kitab Al-Irsyad. Apa saja itu? 1 Al-Imdad, 2 Fathul Jawad. Ya, Al-Imdad dengan Fathul Jawad itu syarah Ibnu Hajar terhadap kitab Al-Irsyad. Wali fil asli fi dzalika mazidu bayanin. Itu intah, ya, ucapan Ibnu Hajar sudah selesai. Wali, ya, dan saya, kata penulis Mukhtasar Fathul Baqi, yaitu Syekh Alwi As-Saqaf, li, saya memiliki fil asli dalam Fathul Baqi fi dzalika, ya, mengenai Al-Irsyad itu mazidu bayanin, penjelasan tambahan. Qala Ibnu Hajar berkata, wa ghairuhu, dan selainnya minal mutaakhirin dan mutaakhirin, qad ajma'al muhaqqiquna ala anna al-kutub al-mutaqaddimata 'ala asy-syaikhain la yu'taddu bi syai'in minha. Kitab-kitab yang mendahului Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu tidak dipertimbangkan illa ba'da kamalil bahthi wat tahrir, kecuali setelah benar-benar sempurna dibahas dan ditahrir, hatta yaghliba 'ala dhanni annahu rajih, sampai ada dugaan kuat bahwasannya pendapat yang tercantum dalam kutub mutaqaddimah tadi pendapat yang rajih fi madhhab Syafi'i, dalam madhhab Imam Syafi'i. Tsumma qala, kemudian muhaqqiqun berkata, hadza, ya, hadza itu kembali ke annal kutub al mutaqaddimah la yu'tadu bi syai'in minha, ya, masalah tersebut fi hukmin, dalam suatu hukum lam yata'arrad lahu syaikhani, yang belum dibahas oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, aw ahaduhuma, atau salah satu keduanya. Fa in ta'arrada, kalau sudah dibahas oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, falladzi atbaqa alaihi al-muhaqqiqun, maka yang disepakati oleh muhaqqiqun, annal mu'tamad mattafaqa alaihi, yang mu'tamad itu yang disepakati Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, enggak perlu melihat kitab-kitab di atasnya. Fa in ikhtalafa wa lam yujad lahu, makanya kenapa belajar mazhab Syafi'i enggak langsung ke kitab Al-Um? Kenapa enggak begitu? Karena membaca Al-Um itu ulama Syafi'i juga beda-beda pembacaannya. Jadi mazhab itu dengan penukilan, ya, dengan periwayatan. Mazhab itu kan ngomongin agama. Agama itu yang diriwayatkan dari Rasulullah, bukan kita agama itu baca hadis kemudian menyimpulkan sendiri-sendiri. Bisa jadi kita mendatangkan sesuatu yang baru yang enggak ada. Padahal berkaitan dengan ibadah. Ibadah itu periwayatan, harus yang diriwayatkan dari Rasulullah. Begitu. Jadi yang lebih tahu ucapan Imam Syafi'i ya murid-muridnya. Gitu. Makanya dalam memahami ucapan Imam Syafi'i, ya, kita harus lihat penjelasan ulama-ulama terdahulu. Itu kalau kita teliti itu semuanya nyambung sekali sampai kepada Imam Asy-Syafi'i. Gitu. Karena memahami ucapan Imam Syafi'i juga susah dan banyak kesimpulan-kesimpulan. Ya, kalau sekiranya punya kemampuan untuk ittila, coba saja dipraktekkan di dalam suatu masalah, coba diikuti penjelasan Ibnu Hajar seperti apa, kemudian penjelasannya rombongan Imam Zarkashi dan lain-lain seperti apa, kemudian dalam kitab Imam Nawawi dan Imam Rafi'i seperti apa, terus diikuti sampai kitab Al-Um. Saya pernah mempraktekkan seperti itu, dan kesimpulannya ternyata ibarat Imam Syafi'i itu ketika kita baca itu mengandung kesimpulan hukum yang bisa menjadi berbeda-beda. Dan memang ashab Syafi'i berbeda-beda menerjemahkan itu. Kemudian ditarjih mana yang benar pemahamannya, terus kurun ke kurun, ulama ke ulama, dibantah, didalili, diilati seperti itu sampai kepada Ibnu Hajar dan Imam Ar-Razi.
Gitu. Jadi kalau Imam Nawawi dan Imam Rafi'i sepakat, yang mu'tamad itu yang disepakati oleh keduanya. Fa in ikhtalafa, kalau berbeda pendapat, walam yujad lahuma murajjih. Ya, kalau berbeda pendapat nih Imam Nawawi dan Imam Rafi'i dan tidak ada murajjih, au wujida, atau ada murajjih walakin ala sawa, tapi setara. Artinya Imam Nawawi punya tarjihan, Imam Rafi'i punya tarjihan. Fal mu'tamad maqalahu Nawawi. Maka yang mu'tamad adalah ucapan Imam Nawawi. Wa in wujida li ahadihima, kalau salah satu, kalau ikhtilaf Nawawi dan Rafi'i dan salah satunya punya murajjih, yang satu tidak punya, ya, dunal akhar, fal mu'tamad dzut tarjih, maka yang mu'tamad adalah yang punya tarjih. Qala al-Qurdi, Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Qurdi berkata, fil maslakil adli, dalam kitab al-maslakil adli wal fawaidul madaniyati, fa in takhalafat kutubun Nawawi, kalau kitab-kitab Imam Nawawi berbeda, fal ghalib annal mu'tamad at-tahqiq, maka biasanya ya, ghalib ya, biasanya yang mu'tamad itu yang ada dalam kitab at-tahqiq. Fal majmu', kemudian kitab majmu', fat tanqih, kemudian kitab tanqih, far rawdah, kemudian kitab rawdah, wal minhaj, wa nahwu fatwahu, dan fatwa Imam Nawawi, fa syarh muslimin, kemudian syarah sahih Muslim, fa tashihut tanbih, kemudian tashih tanbih, wa nukatuhu, dan nukat kitab at-tanbih. Fa in ittafaqal mutaakhiruna ala anna ma qalahu sahwun, kalau mutaakhir Syafi'iyah sepakat bahwasannya ucapan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu kayaknya itu lupa ya, fala yakunu hina idzin mu'tamadan, maka bukan mu'tamad. Lakinnahu nadirun jiddan, tapi itu jarang sekali. Tapi ada, tapi jarang. Wa qad tatabba'a man jaa'a ba'dahuma kalamahuma, dan ulama-ulama setelah mereka berdua ya mengikuti ucapan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, yang meneliti wa bayyanul mu'tamad min ghairihi, dan sudah menjelaskan mana yang mu'tamad, mana yang bukan mu'tamad, bihasabi ma dhahara lahum, dengan sesuai apa yang nampak bagi mereka. Ini diantaranya di Fawaid Madaniyah ya. Di Fawaid Madaniyah itu dijelaskan secara lengkap ya ucapan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i yang dianggap sahwun oleh mutaakhir. Tsumma in lam yakun li syaikhri tarjih, kemudian ya kalau Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu tidak mentarjih, fa in kana al mufti min ahli tarjih, kalau muftinya itu orang yang mampu mentarjih, fil madhab, dalam madhab, afta bima zahara lahu tarjihuhu, maka dia harus berfatwa sesuai dengan yang dia anggap rajih, tapi mimma tamadahu a'immatu madhabihi, sesuai yang dipegang oleh imam madhabnya. Wala tajuzu lahul fatwa bid dhaif, tidak boleh dia berfatwa dengan yang dhaif, indahu, menurut a'immatul madhab, wa in tarajjaha indahu, meskipun rajih menurut dia. Li'annahu innama su'ila innama yus'alu 'anir rajih, karena dia hanya ditanya tentang yang rajih dalam mazhab, la 'anir rajih indahu, gitu. Illa innabbaha 'ala du'fihi, kecuali dia berfatwa qaul yang dhaif tapi dia bilang bahwa ini qaul dhaif, wa annahu yajuzu taqlidu, dan meskipun dhaif boleh ditaklid, yaitu namanya, ini yang disebut dengan irsyad ya. Nanti kalau baca Fawaid Madaniyah, wa yajuzu al-fatwa bihi 'ala sabilil irsyad, ini begini, boleh berfatwa dengan yang dhaif kalau bilang ini qaul dhaif, pendapat si fulan, tapi boleh diikuti gitu. Wa anahu yajuz taqdiluhu lil amali bihi haitsu kana kadzalik. Haitsu kana kadzalik, kalau seperti itu ya, kalau dia seperti itu ya, kadzalika kembali ke nabbaha ala du'fihi wa anahu yajuzu taqliduhu lil amal bihi. Kalau seperti itu, fala ba'sa, boleh berfatwa dengan yang dhaif. Wa in lam yakun min ahli tarjih, meskipun dia bukan ahli tarjih. Wa hum al-mawjuduna wa hum al-mawjudina al-yaum. Mereka di situ mawjuduna mawjudina. Mawjuduna. Wa hum al-mawjuduna al-yaum. Yang bukan ahli tarjih, ya ulama yang bukan ahli tarjih itu yang kebanyakan yang ada zaman sekarang. Tulifa fihim, fadhahaba ulama wa in lam yakun ya, wa in lam yakun, jawabnya fakhtulifa fihim gitu ya. Jadi kalau mufti bukan ahli tarjih, kalau mufti bukan ahli tarjih,
tadi kan kalau dia ahli tarjih, kalau muftinya ahli tarjih, kemudian Syaikhoni Imam Nawawi dan Imam Rafi'i tidak ada tarjihan, kemudian si muftinya ahli tarjih, dia boleh berfatwa dengan ma tarajjaha indal madhab, boleh berfatwa dengan yang dhaif dengan syarat tadi. Gimana kalau muftinya bukan ahli tarjih dan kebetulan masalah ini ucapan Imam Nawawi dan Rafi'i tidak ada tarjihan, kebetulan seperti itu, gimana nih kalau muftinya bukan ahli tarjih? Nah, fakhtulifa fihim. Nah, maka ulama berbeda menyikapi mufti yang bukan ahli tarjih ini dalam masalah tersebut. Fadhahaba ulama Misra, ulama Mesir memilih aw aktsarum atau kebanyakan ulama Mesir ila lima qalahu Asy-Syaikh Muhammad Ar-Ramli, untuk berpegangan kepada pendapat Syekh Muhammad Ar-Ramli, ya, Syamsuddin Ar-Ramli fi kutubihi, dalam kitab-kitabnya, khususan fi nihayatihi, apalagi dalam Nihayatul Muhtaj. Li'annaha quri'at, karena Nihayatul Muhtaj itu dibaca alal muallif, kepada Imam Ramli, ila akhiriha, dari awal sampai akhir, fi arba'imi'atin minal ulama, disaksikan oleh 400 ulama. Fanaqaduha, maka mereka membantah nihaya, wa sahahu, dan membenarkannya. Fabalagha sihhatuha ila haddi tawatur, maka kesahihan Nihayatul Muhtaj, ya, karena diperiksa oleh banyak orang tadi, sampai kepada mutawatir. Artinya yakin yang ada di nihayah itu adalah mazhab Syafi'i, gitu. Wa dhahaba ulama Hadramaut, ulama Hadramaut memilih, wasyam, dan ulama Syam, wal Aqrar, dan ulama Kurdi, wa Dagestan, dan Dagestan, wa aktsaril Yaman, kebanyakan Yaman, wal Hijaz, dan Hijaz, ila annal mu'tamad maqalahu Asy-Syaikh Ibnu Hajar, yang mu'tamad itu pendapatnya Syekh Ibnu Hajar. Di Indo juga seperti itu, ya. Di pondok-pondok salaf itu kalau Imam Ramli dan bertentangan Ibnu Hajar, dalam Fathul Masail yang ditetapkan oleh Ibnu Hajar fi kutubihi, dalam kitab-kitabnya Ibnu Hajar, bal fi tuhfatihi, bahkan yang ada di tuhfah doang, lima fiha min ihatati nususil imam, karena tuhfah itu di dalamnya meliputi nas-nas Imam Syafi'i, ma'a mazidi tatabu'il mu'allif, ditambah kritikan mu'allif fiha, di dalam tuhfah, wali qiraatil muhaqqiqin laha, karena ulama muhaqqiqin sudah membaca tuhfatul muhtaj, muhaqqiqin laha terhadap tuhfah, alaihi, kepada Ibnu Hajar, ya, wali qiraatil muhaqqiqin laha ailit tuhfah alaihi, ay ala Ibnu Hajar, alladzina la yuhsawna kathratan, yang tidak bisa dihitung banyaknya. Thumma, setelah tuhfah, Fathul Jawad, urutan setelah tuhfah adalah Fathul Jawad. Apa Fathul Jawad tadi? Syarah kitab Al-Irsyad. Thumma Al-Imdad, sama syarah kitab Al-Irsyad. Thumma Syarhil Ubab, kemudian syarah Ubab, yaitu kitab Al-I'ab. Thumma Fatawahu. Hadza ma kana fis salifi 'inda ulama'il Hijaz. Tapi ini, ya, perbedaan pendapat yang dipilih yang mana Ibnu Hajar apa Ramli berdasarkan wilayah itu, maka nafis salif inda ulama Hijaz, terjadi di zaman dulu, ya, bagi ulama Hijaz. Tsumma waradat ulama Misr, kemudian ulama Mesir datang ke Hijaz, ilal haramain, kepada haramain, wa qarraru, dan ulama Mesir menetapkan fi durusihim, dalam daras-daras mereka, mu'tamad Syekh Ramli, mu'tamad Syekh Imam Ramli, ila an fasha qauluhum fihima, sampai ucapan-ucapan ulama Mesir itu tersebar di haramain, hatta shara man lahu ihatatun biqaulihima, bahkan orang yang menghafal qaulnya Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli, yuqarriruhuma, itu mentakrir ucapan Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli, min ghairi tarjih, tanpa ditarjih. Wa qala ulama az-zamazimati, ulama zamazimah, ya, ulama yang belakangnya ada gelar Az-Zamzami, mereka berkata bahwasanya mereka itu tatabba'u kalamahuma, sudah meneliti ucapan Ibnu Hajar dan Imam Ramli, fawajadu ma fihi ma umdata madhhab Syafi'i, maka mereka mendapati dalam ucapan keduanya itu mu'tamad madhab Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Tsumma qala, kemudian Imam Al-Qurdi berkata, indi, ya, sebetulnya ini Imam Al-Qurdi ini menukil ucapan gurunya Syekh Said Sumbul, dalam masalah ini, ya, Syekh Said Sumbul. Wa indi, menurut saya, la tajuzu al-fatwa bima yukhalifuhuma, tidak boleh berfatwa dengan sesuatu yang bertentangan dengan nihayah dan tuhfah, dengan ucapan
Ibnu Hajar dan Imam Romli. Bal bima yukhalifu tuhfah wan nihayah. Bahkan tidak boleh yang bertentangan dengan tuhfah dan nihayah. Illa idza lam yata'arrada lahu, kecuali kalau belum dijelaskan oleh nihayah dan tuhfah. Kalau belum dijelaskan dalam nihayah dan tuhfah, maka fayufta bi kalami Syekhul Islam. Fatwanya menggunakan ucapan Syekhul Islam. Jadi urutannya Ibnu Hajar dan Romli dulu, baru Syekhul Islam. Menurut Said Sumbul di sini. Itu penjelasan Said Abdullah begitu ya. Ucapan ini itu ucapannya Said Sumbul. Tsumma bi kalamil khatib. Nah, ini kan muskilah ya. Ibnu Hajar dan Imam Romli itu muridnya Syekhul Islam. Kok muridnya dulu baru gurunya? Urutannya. Nah, ini. Tsumma bi kalamil khatib, kemudian ucapan Khatib Syirbini. Tsumma bi kalami Hasyati Zayyadi, kemudian ucapan Hasyah Zayyadi. Hasyah Zayyadi ala Syarhil Manhaj. Tsumma bi kalami Hasyati Ibnu Qasim, Ibnu Qasim ala Tuhfah ya, iya. Hasyah Syarwani wa Ibnu Qasim al-Abadi. Tsumma bi kalami Amirah, kemudian ucapan Amirah. Tsumma bi kalami Hasyati Asy-Syibramallisi. Tsumma bi kalami Hasyatil Halabi, tsumma bi kalami Hasyatil Syaubari, tsumma bi kalami Hasyatil Annani. Itu urutan-urutannya menurut Syekh Said Sumbul. Ma lam yukhalifu aslal madhab, selagi mereka tidak bertentangan dengan kaidah madhab. Faqauli ba'dihim, seperti ucapan sebagian muhasyyin tadi, lau nuqilat sokhratun, kalau dipindahkan batu min ardi Arafat, dari tanah Arafah, ila ghairiha, kepada selain tanah Arafah, yasihul wukuf 'alaiha, boleh wukuf di atas tanah tersebut. Nah, itu bertentangan dengan kaidah madhab. Tsumma qala, nah kemudian, makanya tadi saya singgung ini iskal. Kok murid dulu baru guru? Tsumma qala, kemudian Imam Al-Qurdi membalas ucapan tadi. Wa aqulu, saya berkata, kata Imam Qurdi, wallazi yata'ayyanu imaduhu, yang pasti atau yang harus dipegang, anna haula ila imam, bahwasanya semua imam-imam yang tadi al-madhkurin, yang tadi disebutkan, min arbabis syuruh, penulis syarah, wal hawashi, dan hawashi, kullahum, semuanya, imamun fil madhab. Jadi semua arbabul hawashi wasyurrah tadi boleh diikuti, dan fatwanya dan kaulnya boleh dijadikan fatwa, boleh diamalkan, boleh dijadikan qadhi bagi hakim, ya qadha bagi hakim, kalau bukan dianggap lupa atau salah atau dhaif banget. Lianna Syekh Ibnu Hajar, karena Syekh Ibnu Hajar sendiri qala fi mas'alatid dawur, berkata dalam masalah dawur, ya zallatul ulama ila yajuzu taqliduhum fiha, kesalahan-kesalahan ulama yang lupa, yang salah, yang dhaif banget itu tidak boleh ditaklidi ulama dalam masalah tersebut. Qala Sayyid Umar fi fatawahu, atau fatawihi, ya Sayyid Umar Al-Basri berkata dalam fatwanya, wal hasil, kesimpulannya, annama taqarrara minat takhir, yang telah ditetapkan tadi itu minat takhir berupa boleh memilih antara ulama-ulama yang tadi itu, la mahida anhu fi asrina, ya, tidak ada jalan keluar dari kebolehan memilih tadi di zaman kita. Hadza binisbati li amsalina, ya hadza ay ma taqarrara minat takhir, itu la mahida anhu binisbati li amsalina, kalau bagi orang-orang seperti kita, al-qasirina an rutbati tarjih, yang tidak bisa mentarjih. Lianna idza bahatsna 'anil a'lam bainal hayyaini, karena kita ini kalau membahas siapa sih yang lebih alim antara dua orang yang hidup, la asura 'alaina al-wuquf, kita tidak bisa, itu yang masih hidup. Fa kaifa bainal maitaini, bagaimana kita mau mengunggulkan antara dua orang yang sudah meninggal? Sulit banget. Ini kan konteksnya tarjihan antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, dan tarjihan antara mutaakhirin, Syekhul Islam dan lain-lain. Nah, mereka semua sudah tidak ada. Jadi ya udah, semuanya silahkan diamalkan gitu. Ini mutaakhirin ya, sudah bukan Nawawi Rafi'i lagi ya. Fa hadza huwal ahwat al-awra. Ini hadza itu ma taqarrara minat takhir la mahida anhu, ya. Mana tadi? Hilang.
Huwal ahwat, itu yang lebih hati-hati, al awra, yang lebih wara, alladzi daraja alaihi salaf as-salihun, yang ditempuh oleh salafus salih, al masyhud lahum bi annahum khairul qurun, yang disaksikan bahwasannya mereka itu khairul qurun. Wa rufi'a ilaihi, ya diangkat ilaihi kepada Sayyid Umar al-Basri, su'alun, suatu pertanyaan, minal ihsa, dari negeri namanya negeri Ihsa, namanya suatu provinsi di Saudi ya. Ditanya, fi ma yakhtalif fihi Ibnu Hajar wal Jamal ar-Ramli, gimana nih kalau ada ikhtilaf Ibnu Hajar dan Imam Ramli, famal muawwalu alaihi, mana yang dijadikan rujukan, minat tarjihain, dari tarjih dua orang tadi. Fa ajaba, maka Sayyid Umar al-Basri menjawab, in kana al-mufti min ahli tarjih afta bima tarajjaha indahu, kalau muftinya ahli tarjih silakan fatwakan yang rajih menurut dia. Qala, kemudian dia berkata, wa in lam yakun kadzalik, kalau bukan ahli tarjih, kama huwal ghalib fi hadhil a'shar al-mutaakhirah, sebagaimana yang umumnya banyak di zaman akhir ini, fa huwa rawin, ya, mufti yang bukan ahli tarjih itu hanya periwayat, la ghairu, bukan yang lain. Fa yatakhayyaru fi riwayati ayyihi ma syaa, silahkan pilih meriwayatkan yang mana saja, namanya periwayat, udah riwayatkan yang mana saja. Au jami'an, atau semuanya, au bi ayyiha min tarjihati ajla'il mutaakhirin, atau dengan tarjihan manapun dari tarjihan mutaakhirin. Tsummal aula bil mufti at-ta'ammul fi tabaqatil 'amma, artinya apa? Udah tarjihan Syekhul Ibnu Hajar dan Imam Ramli, udah yang mana aja gitu, pilih yang mana aja. Tsummal aula, tapi kemudian yang lebih bagus, bil mufti, bagi mufti, at-ta'ammul, dia memperhatikan fi tabaqatil 'ammah, tingkatan-tingkatan orang awam. Fa in kana sa'ilun, kalau yang nanya itu minal aqwiya, orang-orang yang kuat, al-akhidina bil azaim, yang mereka pengen azimah-azimah, yang yang kuat dalam agama. Wa ma fihi ihtiyat, yang di dalamnya ada ihtiyat. Ikhtassahum bi riwayati ma yashtamilu 'ala tasydid, khususkan orang-orang kuat yang telaten, yang taat itu dengan riwayat yang mencakup di dalamnya ada tasydid. Wa in kanu minad du'afa, kalau yang nanya itu adalah orang-orang yang lemah imannya, alladzina hum tahta asrin nufus, yang berada di bawah belenggu hawa nafsu, bihaitsu law yaqtasara fi sya'nihim ala riwayat tasydid ahmaluhu, yang mana kalau orang-orang seperti ini dikasih riwayat yang susah, enggak bakal diamalin. Wa waqa'u fi hadhil mukhalafah, dan kemudian mereka akan jatuh dalam bertentangan dengan syariat, li hukmi syar'i, dengan terhadap hukum syariat. Rawalahu ma fihi takhfif, riwayatkan yang ada kemudahan, syafaqatan alaihim, karena menyayangi mereka, minal wuqu', agar mereka tidak jatuh, fi waratatil halak, dalam kesengsaraan, la tasahulan, bukan untuk menggampang-gampangkan, fi dinillahi, dalam agama Allah, au li ba'ithin fasidin, atau karena motivasi yang rusak, katam'in, seperti menginginkan duniawi, aurad batin. Tsumma qala, kemudian Sayyid Umar al-Basri berkata, wa hadzal ladzi taqarrara, dan ini yang telah tetap, huwa alladzi na'taqiduhu, yang kami yakini, wa nadinullaha bihi, dan kami menyembah Allah dengan seperti ini. Qala, ia berkata, wa kana ba'du masyayikhina yajri 'ala lisanihi 'inda murur ikhtilaf, sebagian masyayikh kita ya, berlaku, artinya terucap dalam lisannya ketika ada ikhtilaf mutaakhirin, ya Syekhul Islam, Imam Ramli dan lain-lain, fit tarjih, dalam tarjihan, fi majlis tarjih, dalam majlis pengajian, ya, sebagian ulama mengatakan, wa su'ali ba'dil hadirin 'anil 'amali bi ayyi riwayatain, dan ada hadirin yang bertanya mana yang harus diamalkan, ya. Jadi sebagian guru-gurunya Sayyid Umar al-Basri, kalau dalam suatu majlis ada perbedaan ikhtilaf mutaakhirin, kemudian ada hadirin yang nanya mana yang roji, mereka berkata, man syaa yaqra li qalun, yang mau baca riwayat qalun baca riwayat qalun, wa man syaa yaqra li warash, barang siapa yang mau baca riwayat warash baca riwayat warash. Wa amal tizamu wahidin ala ta'yin, adapun konsisten dalam salah satu tertentu, fi jami'il mawad, dalam semua materi, wa tad'ifi muqabilihi, dan melemahkan yang bertentangan dengan hal tersebut, fal hamil alaihi mahdud taqlid, yang mendorong hal tersebut hanya taklid doang. Jadi intinya apa?
Jadi tarjihan mutaakhirin itu setara, sebagaimana setaranya riwayat kolun dengan riwayat waros. Setara. Yang mau baca pakai kolun, baca pakai kolun. Yang mau baca pakai waros, baca pakai waros. Sama. Yang mau pakai Ibnu Hajar, ya Ibnu Hajar. Yang mau pakai pendapat Imam Ramli, silahkan pakai pendapat Imam Ramli. Wallahu a'lam bishawab.